teman-teman. Berikut ini panduan ibadah anak online yang kita harus perhatikan ya. Sebelum mulai ibadah, jangan lupa mandi dan jangan lupa berpakaian rapi. Ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol dan juga sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Wah, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun melalui ibadah online ya adik-adik ya. Tapi kita tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Kalau sih mau tahu nih adik-adik yang di rumah, siapa yang tetap semangat dan mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, angkat tangannya. Wah, hebat. Walaupun Kak Lucy tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Adik-adik semuanya tetap semangat, tetap mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya yang sudah siap memulai ibadah, coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun melalui ibadah online, kami percaya Tuhan tetap jaga dan lindungi, sertai berkati di kami semua Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan, pakai kami selalu Tuhan menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini hari yang luar biasa. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Adik-adik, Kak Ica, beri tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan Yesus. Mari kita mau bangkit dan memuji Tuhan. Adik-adik ikut tepuk tangan ya. Dan juga ikut gerakan Kak Ica dan Kak Olive. Iya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya.
Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami ada karena anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan rindu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu. Dari hatimu yang mengasihi Tuhan, sembah Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan keagungan Tuhan. Nyatakan kedahsyatan Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami agungkan. Kau dahsyat. Kau baik. Kau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bilang terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, papa, mama, bilang terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiaralaba shikarana yaralaba ralaba. Kidiaralaba shandaralaba ralaba kanayaralaba. Kidiaralaba shandaralaba kanayaralaba ralaba. Kiaralaba ralaba shandaralaba kanayaralaba. Kidianayaralaba shandaralaba ralaba ralaba. Kidiaralaba shandaralaba ralaba. Jesus, Jesus. Roh Kudus, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Mari adik-adik sing rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Sing Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down.
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralaba, syaralaba, baralaba, syaralaba, ayah adik-adik, papa mama, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di atas kepala. Rasakan dia hadir menjamah setiap adik-adik. Rasakan dia hadir menjamah papa mama. Kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan atas kami semua. Mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami semua. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dahsyat, menjamah setiap kami yang sakit, menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, memperbaharui kami ya Roh Kudus. Mari adik-adik, papa mama yang ada di rumah, rasakan jamahan Roh Kudus saat ini mengalir buat setiap kami Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di tangan kanan di atas kepala, tangan kirimu taruh di dada. Rasakan dia hadir menjamah setiap adik-adik. Dia hadir menjamah papa mama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan lembut, come Holy Spirit Lord Jesus. Come Holy Spirit Lord Jesus. Biar kami merasakan kasih Tuhan. Yes Lord. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Kekuatan Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami. Menjamah setiap adik-adik, menjamah setiap papa-mama. Yes, come Holy Spirit, fall in this place. I need more, I need more and more of you, Lord. Fill me again, fill me again with the power of your Spirit. Lord, Lord, I'm crying out, Lord, Lord, and Lord, come Holy Spirit, fall in this place. Taruh tanganmu di dada. I need more and more, Lord. Fill me again, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more, Lord. Fill me again, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for Lord, I'm crying out for lengan lembut katakan, Lord, I'm crying out. Dari hatimu bilang adik-adik, Lord, Lord, I'm crying out for. Lebih lagi, Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan kami belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati papa mama, berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik, papa mama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali Kak Helen. Minggu ini kita masih bertemu dengan adik-adik di ibadah online ya. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya Kak Helen. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Wah Kak, kurang semangat nih. Semangat Gak ya Kak boleh Helen. nih. Wah, Coba sekali lagi, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik udah siap Kak Helen, dan adik-adik sudah baca Alkitabnya ya, sudah bawa Alkitab, kita mau belajar firman Tuhan. Apa ya minggu ini Tuhan mau pesan buat kita Kak Helen? Ada di mana Kak Helen ceritanya? Jadi yang bisa baca semua kakak undang untuk buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18 Kak. Oh, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kak Helen, adik-adik udah penasaran tentang apa sih Kak Helen ceritanya minggu ini? Nah, kalau yang penasaran semua duduk yang manis dengerin firman dari kakak-kakak ya. Jadi hari ini kakak mau firman tentang seorang nabi Kak. Seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nah, coba kita dengar ya. Suatu hari nih si Nabi Elia ini menentang nabi-nabi palsu atau yang disebut nabi-nabi Baal. Nah, si Elia ini menyuruh untuk Tuhan-Tuhannya nabi-nabi palsu ini membakar korban sembelihan mereka. Tetapi para nabi-nabi palsu itu tidak bisa membuktikannya. Maka dari itu, si Nabi Elia ini membunuh semua nabi-nabi palsu itu dengan pedang. Nah, adik-adik tahu nggak? Raja Ahab, yaitu Raja Israel yang melihat kejadian itu memberitahukannya kepada Isabel, yaitu istri dari Raja Ahab. Nah, habis itu adik-adik, Isabel itu menyuruh orang suruhannya mengatakan sesuatu kepada Elia. Katanya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Nah, lalu Elia ini takut. Dia bangkit untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pergi, dia kabur sampai dia tiba di Beersheba. Dan dia meninggalkan bujangnya di sana. Setelah ia meninggalkan bujangnya adik-adik, dia berjalan sendirian. Dia masuk ke padang gurun. Perjalanan ini sampai 1 hari lamanya adik-adik. Lalu dia berjalan, terus dia berjalan. Dia merasa lelah. Dia beristirahat dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian saat dia duduk, dia merasa putus asa. Dia merasa ingin mati. Lalu Elia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring di bawah pohon arar itu. Tetapi adik-adik, tiba-tiba ada seorang malaikat yang menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nah adik-adik, tetapi Elia itu mengabaikannya. Dia bangun, lalu ia bergegas ingin pergi berjalan melanjutkan perjalanannya lagi. Lalu malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya, menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan dan minuman yang dimakan itu, ia berjalan selama 40 hari 40 malam. Wah, lama adik-adik. Dia berjalan sampai ia tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, adik-adik, lalu sesampainya Elia di Gunung Horeb,
masuk Elia ke dalam sebuah goa dan tidur di sana, di gua itu. Maka firman Tuhan datang kepada Elia, katanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan ingin mencabut nyawaku." Lalu adik-adik, firman Tuhan datang kepada Elia. "Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Adik-adik tahu gak, angin besar dan kuat sekali yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit batu. Di dalam angin yang kencang itu, tidak ada Tuhan dalam angin itu. Lalu sesudah angin itu datanglah gempa. Adik-adik tahu juga kalau di dalam gempa itu ternyata tidak ada Tuhan adik-adik. Lalu di mana Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada Elia? Lalu datanglah api yang besar. Di dalam api itu sama adik-adik, tidak ada Tuhan dalam api itu. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi. Ternyata adik-adik sesudah itu Elia mendengarnya. Ternyata Tuhan ada dalam angin sepoi-sepoi itu. Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya karena silau adik-adik. Lalu Elia pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Datanglah suara Tuhan kepada Elia. Lagi-lagi adik-adik, Tuhan bertanya kesekian kalinya kepada Elia, "Hai Elia, apakah kerjamu di sini?" Elia menjawab dengan penuh kegelisahan dan penuh dengan kesesakan. Elia bilang gini sama Tuhan adik-adik, "Tuhan, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Engkau karena orang Israel meninggalkan perjanjian dengan Engkau. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sekarang Tuhan yang masih hidup dan mereka orang Israel ini mencabut nyawaku." Lalu Tuhan memberikan pengharapan kepada Elia. Tahu gak adik-adik, Tuhan bilang kepada Elia, "Elia, engkau harus kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Nanti engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi dan juga Elisa yang harus engkau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Dan gak lupa adik-adik, Tuhan juga kasih pengharapan ke Elia. Tuhan bilang, "Aku tidak akan meninggalkan engkau dan 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal dan tidak mencium Baal, aku akan menjaganya." Wow, Kak Helen dan adik-adik, ternyata Elia yang di dalam kesesakan saat dia merindukan Tuhan, dia mau pandang Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan dan dia mendapatkan sebuah rahasia yang dibukakan. Wow, dahsyat ya Tuhan kita, Kak Helen. Adik-adik, mari adik-adik semua kita yang mau mengalami Tuhan, yang mau pandang wajah Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama, kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari papa mama adik-adik bangkit berdiri, kiralah basyandara lamaya namo. Dan setiap kami pandang Engkau Tuhan, setiap kami bersama adik-adik sekolah minggu pagi hari ini, kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mendapatkan rahasia yang terbuka itu Bapa. Kiralah basyandara lamaya ralamo. Inanana lamaya ralamo basyandara lamo. Mari angkat suara adik-adik. Kiralah basyandara. Mari sama-sama nyanyikan ku pandang wajahmu. Angkat tanganmu adik-adik, kiralah masya. Dan berseru, katakan pertolongan kita. Yes Lord, datang darimu. Yes amen. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah Bapa dan berseru. Ini setiap anak-anak
anak-anakmu Tuhan yang pagi hari ini beribadah Bapa Kiralaba Syandaralamo. Mari Tuhan setiap adik-adik berjumpa dengan Engkau Bapa. Yes, amin. Jangan lepaskan. Yes, Lord. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Yes, hidupku. amin. Kaulah harapan. Yes, Lord. Dalam hidupku. Mari sembah dia adik-adik. Angkat suaramu Kiralaba Syandaralama Yaralamu. Biar setiap kita mengalami Tuhan. Biar setiap kita berjumpa dengan Tuhan. Kiralaba Yaralaba 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 Syandaralama. Kiralaba Syandaralama. Jesus, we worship you, Lord. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada adik-adik lebih lagi Bapa. Kami berdoa Bapa, setiap kami adik-adik sekolah minggu, Papa Mama bersatu hati terus berdoa, mencari Engkau hingga memandang wajah-Mu Tuhan. Dan setiap kami akan mengalami pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang turun tangan untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjaga, memberkati. Seperti Engkau Allah yang menjaga Elia. Demikian juga hari-hari ini Tuhan Engkau sedang bekerja buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati sama-sama katakan Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami baru selesai ibadah sekolah minggu online Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendoakan Papa, Mama kami Tuhan Yesus. Berkati mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan juga berkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa buat kakak dan abang kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah. Berkati guru-guru kami, berkati anak-anak, berkati kami supaya kami bisa kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas program ini. Berkati program ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan semua warga-warga Bali sehat semua. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Sekarang kami akan berdoa atas bangsa Indonesia
berkati Indonesia yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Berkati agar virus COVID-19 segera menghilang dari Indonesia dan muka bumi ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia agar menjadi negara yang maju. Berkati agar kami bisa beraktivitas seperti dahulu. Kami bisa ke gereja, kami bisa ke sekolah, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mulialah nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu depan kita ibadah online sekolah minggu di channel YouTube GBI Kuta Bali jam 8 pagi. God bless you all. Oke adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat. Mari semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan segala permintaanku. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di GBI Kuta Bali, GBI Lerina Nusa Dua. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan anak-anak, amin. Tuhan memberkati. Shalom.